perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, enggak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen Pak, misalnya. Atau ngelamar PNS Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, iya kan. Kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada, dicari filosof ono ndak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana ndak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu sumpek terus dalam hidupmu. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Loh memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain. Gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Gitu. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru.
Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentarang. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkeret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkeret. Mungkeret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkeret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Gitu loh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal-hal yang tidak esensial. Karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar jabat pejabat nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need drive goal, need drive goal. Selalu begitu. Maka ini polanya. Nah, dari asumsi-asumsi itu terjunlah nanti Maslow melakukan penelitian terhadap manusia, kebutuhannya, dan dorongan-dorongan hidupnya. Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit, ya tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit, orang-orang menyimpang. Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow, sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Yo kalian tidak usah tersinggung. Karena ya dalam hal tertentu kan kita memang mirip perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Ya kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opolah situ kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup.
Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16. Presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson.